yang belum biasa mungkin harus ngitung mungkin yang slapnya. Iya. Bang, pak, bum pak, bang, pak, bang, pak, bang. Tuh, waga, 4. Aduh ya. Ayo, tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kedai Bincang. Kali ini saya akan kembali mempertemukan panjenengan semuanya dengan Mas Hasan. Tetapi kita tidak hanya ditemani dengan Mas Hasan, kita juga ditemani oleh penabuh Dumbuk ya Mas Hasan ya? Iya, benar. Dari grup Bukan. Sholawat Asy-Syafi Pondok Pesantren Syafi Akrom. Ini wajah baru ini. Namanya Mas siapa? Zikri Chandra. Mas Zikri Chandra. Tapi sebelum kita belajar lebih banyak dari Mas Hasan, ada komentar-komentar Mas Hasan. Siap. Yang dulu pernah kita ngobrol bareng, Ya. tetapi akhirnya responnya luar biasa. Alhamdulillah. Ada namanya Mahrus, akunnya Mahrus, yang 5 hari baru komen, subhanallah saya salut terhadap Kang Hasan, meskipun beliau master, beliau tetap rendah diri. Amin. Amin. Komentarnya apa Mas Hasan? Ya, aduh. Kalau mau bangga ya gimana? Ya jangan ya Pak ya mungkin. Kita ya tetap biar seperti semoga yang dikatakan Mas akun Mahrus, semoga demikian terus. Tetap ke depan. tawadhu. Nggih, tetap nggih ngoten mawon lah. Ada lagi Ari Romadoni. Ada yang tahu merek darbuka Mas Hasan? Kemudian dijawab oleh Syukron Muham. AHA Percussion. Nggih. AHA Percussion itu dari mana Mas? Dari Solo nih Pak. Dari Solo. Nggih. Dari Solo, Solonya mana? Mas Hasan tahu enggak? Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Nggih, Pasar Kliwon. Dan ini dumbuk yang merek AHA Percussion biasa dipakai oleh Az-Zahir. Az-Zahir. Nggih. Baik. Kemudian ada lagi banyak ini. Ajib Ustadz Hasan, ini dari Mas Sadam SR. Ajib Ustadz Hasan, baru tahu sekarang simbol tangannya kayak pang. Ya, beda. Ya. Kalau pang kan ini apa telunjuk sama kelingking mungkin ya. Maaf kalau salah. Kalau darbuka, anak darbuka itu telunjuk sama manis.
nunjuk yang manis-manis katanya. Nunjuk ya gitu katanya. Begini ya? Bukan yang Gimana? ini. Oh. Telunjuk sama manis. Telunjuk Sama manis. sama manis. Enggak, itu kelingking Pak Yai. Oh. Manis yang ini. Oh, gini ya? Itu Oh. simbolnya anak darbuka. Nggih. Jadi bukan seperti ini, Nggih. ya. Tetapi Dua. Nah, Seperti garpu ini ya? somai kalau sebutannya juga. Garpu somai. garpu somai. Ya, Iya. ya salam garpu somai. Ternyata itu bukan gaya pang, akan tetapi bentuk pukulan darbuka Mesir. Didoakan Mas Hasan semoga cepat nikah. Amin. Amin. Berkah Pak Yai juga. Amin, Masya Allah. Iya. Pak Kiai nggak tahu ya kalau Kang Hasan udah masuk atau dijuluki Master Darbuka Indonesia. Wah, itu Ini Syarif Official. enggak. Berat. Berat ya Mas Hasan ya. Baik, Masya pemain dan Allah. bukan janda. Nah ini lagi ada yang lucu. Sobat Isim Mufrad ngakak di menit ke-23. Ada kata-kata cuman nggak sesakit dulu. Waduh. Apa dulu pernah sakit Mas Hasan? Ya, anak muda pasti pernah mengalami. Begitu Pak ya? Yai. Iya, Pak Yai. Sakit hati, Po. Ya, bisa dikatakan demikian. Masya Allah. Banyak komentar-komentar dari teman-teman, Masya Allah luar biasa. Kagum dengan Mas Hasan ini Dayat Kamafred, tidak menyombongkan dirinya dan selalu merendah, tidak mengakui sebagai master. Masya Allah, kagum saya sama Mas Hasan. Oleh karena itulah video kali ini nanti kita akan belajar bareng dengan Mas Hasan kaitannya dengan pukulan-pukulan dasar lah. Dan kita nanti akan ditemani oleh pemukul darbuka dari Majelis Sholawat Asy-Syafi' Pondok Pesantren Syafi' Akram. Seperti apa tutorial atau penampilan Mas Hasan dan Mas Chandra, kita lihat dan simak videonya sampai habis, jangan di skip, agar supaya panjenengan yang pemukul pemula darbuka ini betul-betul bisa menyerap ilmu dari Mas Hasan. Jadi kita bisa tetap sharing keilmuan dan kemanfaatan. Seperti itu teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ayo kita saksikan penampilan Mas Hasan dan Mas Chandra. Ya, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan di channelnya Pak Kiai, di channel Gede Bincang. Kali ini kita akan membahas tutorial. Mungkin kan yang kemarin belum detail ya, dan ini kita detailkan dengan teman saya, Master Diki Chandra. Ya. Ampun master. Wah, nanti insya Allah Master. Amin. Ini yang megang majelis ini dan pondok sini, Pondok Asy-Syafi', Syafi' Akram dan Majelis Asy-Syafi'i. Gini Mas, mungkin kita akan membahas dasar-dasarnya, dasar-dasar terbuka yang mungkin jenengan belum tahu atau teman-teman lah yang pengen tahu mungkin. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, saya persilahkan Mas Chandra, monggo. Nggih. Ya, kali ini alhamdulillah saya bisa bersama Master Darbuka Pekalongan nih. Master Hasan dari Az-Zahir. Suatu momen yang sangat langka dan tidak disangka-sangka. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bertanya-tanya tentang teknik-teknik dasar pukulan darbuka dan nama-nama ritme-ritme nada-nada bagaimana Siap. dan seperti apa. Ya nggak Mas Hasan? Siap Mas. Insya Allah semoga yang jenengan tanya juga insya Allah semoga saya tahu juga. Oke, silahkan monggo Mas, yang gimana? Berarti kalau darbuka kan Mas Hasan itu
mainnya di majelis kayak sholawat niku hadroh nggih. Iya. Nah, kalau niku masuknya itu ritme apa dan bagaimana pukulannya? Ya paling yang umum ritmenya itu kan ritme umum, ritme yang Saidi gitu, Saidi yang. Nah, oton biasanya. Nggih. Juga terus yang kita sebut disco lah. Dung 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 dung. Nah, Kalau disco niku nama asli dari pukulan oh, dasarnya pukulannya apa? itu namanya apa ya, lupa saya. Ada namanya. Nggih. Bisa pakai karaci namanya. Karaci itu yang. Nah, karaci. Sini coba jarangan. Gini urutannya. Tang kiri dulu. Oh, kiri dulu. Yang kanan. Nah, itu. Nah, kalau yang kiri itu pakai jari yang mana apa terserah. Yang manis. Biasanya Yang manis. saya pakai yang. Nah. Kebalik. Kanan dulu berarti. Kiri dulu. Oh. Pertama kanan dulu, Oh. tang buat awalan, Iya. terus selanjutnya kiri semua. Berarti. Nah, itu bisa pakai itu. Terus yang satunya nggak ada namanya sih, ini variasi Variasi. sendiri. Ya. Tapi Ciptaan. pakai roll. Itu kan Ciptaan. yang nggak pakai roll. Oh, berarti tambah. Ya, itu patokannya kan ini. Tapi kan nanti bisa kembangin sendiri. Kalau saya biasanya pakainya ini, quadruple. Nah, lebih rapat isinya. Nah, biasanya. Tapi kan terserah, kan selera juga sendiri-sendiri. Iya. Ya, ngoten. Nah, itu kalau quadruple itu untuk latihan pertamanya itu gimana, Mas San? Pertama itu belajar power. Ya, mungkin kan teman-teman juga ada juga yang tanya, kadang ada juga yang tanya masalah quadruple. Iya. Dan roll yang lain juga. Kadang kan kita pengennya langsung yang cepat biar bunyi. Padahal kan itu ada step-stepnya. Dan step-stepnya juga masalah power pertama, bukan masalah speed atau kecepatan. Power dulu, kalau udah power nanti kan ada temponya, belajar tempo lambat. Nah, itu yang lambat sedang cepat itu. Kalau udah lancar powernya, baru speednya tambah sampai mentok lah, sampai rata. Yang penting kerataan, bukan speed. Kerataan bunyi itu. Ya, yang penting itu. Yang penting kerataan bunyi. Gimana caranya, kan biasanya jari itu yang paling keras yang kanan biasanya. Iya, masalah. Kalau yang megangnya dominan di kanan. Biasanya kan ini paling keras. Nah, gimana caranya jari-jari semuanya quadruple, terutama yang roll puncaknya ini, gimana caranya jari ini biar rata semua powernya. Dan kalau pengen ratain ya dilatih satu persatu, Mas. Berarti Ya. kanan dulu. Kanan satu-satu nggak apa-apa. Tang gitu. Kalau udah ini manis kanan. Kalau udah ini biasanya yang susah yang ini, dua ini, yang kiri biasanya. Teman-teman yang biasa mengalami, dan saya juga dulu mengalami gitu. Dan nanti insya Allah kalau rutin nanti insya Allah bakal ada hasilnya. Contoh ya. Contoh Mas ya. Nah, segini cuma contoh nih, power mentok kita gini. Nah, gimana caranya yang lain juga segitu. Nah, dikira-kira sendiri. Ini juga sama. Nah, kalau udah nanti tambah speednya. Nah, gitu Mas. Sampai yang segitu. Kalau kayaknya masih nyampe lagi nih, tambahin lagi speednya. Nah, gitu Mas ya. Iya. Terus? Nah, kalau di Azair itu kan kadang ada yang kayak musiknya itu gaya
dangdut ini sih koplo. Ya, Nah, kalau itu pukulan dasar patokannya itu gimana Mas? kalau saya nggak ada sih ya patoknya. Tapi mungkin saya berkiblat ke Master Mas Hakim. Oh, gitu. Nah, ya itu. Ya saya belajar dari beliau juga koplo, pukulan koplo. Kalau yang umum mungkin kan cuman pukulannya dari awal sampai akhir sama. Monoton ya. Ya, tapi kan kalau si beliau Mas Hakim ada variasinya kayak gendang Jawa itu sih. Bisa dicontohkan nggak Oh ya, Mas? siap. Yang biasa saya pakai ya. Iya. Paling simpel aja, yang paling awalan banyak sebenarnya, cuman ini yang contoh aja ya. Oke. Berarti ini 2 bar. Nah, ini 1 bar itu 1 2 3 4 1 2 3 4 itu namanya 1 bar. Dan kalau 2 berarti 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini saya pakainya yang 2 bar. Ya. Coba gini awalnya. Nah, itu 1 bar, slap semua, dung sama tang awal. Nah, gelang, slap slapnya. ya. Nah, itu 1 bar ya. Tambah lagi yang kedua. emang agak susah ya, emang harus biasa. Iya. Bang tak ini yang awal ya. Oh iya. Yang pertama, kedua, ini kalau yang belum biasa mungkin harus ngitung mungkin yang slapnya. Iya. Bang, pak, bum, pak, bang, pak, bang, pak, bang. Berarti berapa itu? 10. 10 kalau yang ya, kedua. Yang kedua. Blang, dung, tak, pak, bang, bang. Dung, tak, dang. Ya, sama dung berarti 11. Gitu. Oh, iya. Mungkin yang masih kesulitan sama sama hitungan pukulan kan, kalau mungkin yang udah ada feeling pukulan mungkin udah insya Allah aman. Maksudnya nggak usah ngitung, pakai feel aja, feeling. Nanti kira-kira berapanya, kira-kira biar pas berapa berapa pukulan gitu. Kalau yang belum ya dihitung nggak apa-apa. Yang tadi blang bum pak, berarti blang bum pak 3 ya slapnya. Yang kedua, kalau yang ketiga dung tak dang. Di 11. Berarti yang terakhir itu bareng gini. Ya, dlang. Nah, itu buat ujungnya biar pemanis. Oh, iya. Ya, biar buat pemanis. Dlang, deng. Nah, biasanya gitu. Tapi itu yang biasa saya pakai. Cuman kan itu kan bebas. Yang penting pas sama ketukannya. Iya, ketukan. 2 bar itu. 2 bar. Ya. Kalau mau 1 bar ya nggak apa-apa, tapi biasanya saya 2 bar. Gitu Mas. Tapi itu terserah jenengan juga. Kan kadang wah, itu terlalu gampang Mas, itu terlalu ribet Mas, apa gimana. Iya. Dan itu bisa dihituin sendiri, bebas gitu. Berarti kreasi sendiri ya? Ya bebas. Kalau saya mungkin kalau ada yang tanya Mas ini gimana, itu selera tak gituin. Tapi kalau mau belajar yang saya saya pakai ya, saya kasih tutorialnya. Kalau mau kreasi sendiri silahkan, malah bagus malah itu gitu Mas. Nah, kembali yang tadi kan
roll itu kan banyak itu Mas. Ada berapa nama itu? Ya. Berapa jenis lah? Apa saja itu Mas Hasan? Ada 4 ya. Kemarin di video kemarin juga udah saya itu jelaskan, single, double, triple sama quadruple. Nah, yang umum itu ya, yang umum biasa dipakai di dunia dan di Indonesia khususnya 4 itu, single, double, triple, quadruple gitu. Dan itu apa ya, tapi yang sering dipakai yang itu yang quadruple, triple. Kalau double jarang, soalnya mungkin saya juga jarang pakai, agak susah, ribet ya. Iya, tapi kalau udah terbiasa ya enak sih. Tapi tetap belajar, jangan wah ini ribet, wah nggak dipelajari ya, jangan. Tetap dipelajari semuanya, biar bisa, biar tahu, biar paham juga, gitu Mas. Nah terus saya itu ada masalah ketika Ya. Nah itu tadi yang kalau koplo itu sih Mas, kalau gaya koplo itu mau masuknya itu Mas kadang nggak pas itu sih. Awalannya. Iya awalannya. Yang itu berarti tadi. Oh iya, kan sama kesulitan, teman-teman juga kesulitan, Mas Chandra juga kesulitan. Kita pakainya yang 1 bar aja, yang 1 bar. Dang, tak dang deng. Nah langsung gitu. Langsung. Atau Jawanya ke bawah. Atau gini yang biasa ya. Nah gitu bisa, terserah. Maksudnya gini, nggak ada khusus 2 bar apa gimana, enggak. 1 bar juga nggak apa-apa, nggak harus 2 bar. Cuman kalau bisa 2 bar ya 2 bar, kalau nggak bisa ya 1 bar nggak apa-apa gitu Mas. Oh, iya. Jadi nggak usah dibikin ribet lah. Yang penting kita mukul kita nyaman dan yang dengerin juga nyaman, gitu, enak didengerin gitu aja. Berarti selera untuk menginspirasi apa namanya ya? Untuk variasi sendiri ya Mas? Iya, supaya itu masuk. Ya biar kayak kita kan gimana caranya biar enak didengar, dan kita juga yang mukul nyaman gitu. Nggak harus yang ribet ya, nggak harus gitu. Kadang yang simpel-simpel juga enak Mas. Simpel. Ya kadang yang penting kan temponya pas, terus pukulannya pas gitu. Nggak harus yang ribet-ribet gitu. Nah kalau macam-macam ritme itu apa aja Mas? Banyak Mas, itu saya pernah nih lihat kertasnya di mana, di Google apa di mana saya lupa, apa dikirim teman lupa. Itu ada banyak sekali irama-iramanya, ritme-ritmenya. Cuman yang kita tahu beberapa doang, paling Saidi, Baladi, Karachi, yang umum kita pakai di hadroh ya. Terus ada lagi apa itu saya lupa, saya ada catatannya. Cuman kan gimana ya, kalau di luar kan mungkin lebih sering dipakai semuanya, tapi kan kalau kita pakai yang umum-umum aja Mas. Tapi kan tetap kita juga harus tahu ini namanya apa, nggak cuman mukul ini, tapi pas ditanya ini namanya pukulan apa, bingung kita, pukulan hadroh ya iya, cuman kan itu ada namanya. Jadi kalau bisa biar tahu namanya gitu, biar kalau ditanya pun nanti bisa jawab gitu, nggak asal mukul gitu Mas. Banyak sekali kan yang ya itu yang sering dipakai, baik dong tak sama dong tak dong. Terus kalau yang koplo itu ciri khas kita. Oh iya. Ya Indonesia. Kalau di sana nggak ada ciri khas ya. Gitu. Nah kalau selain di hadroh itu sih Mas, kan ada yang gambus itu, sama apa beda tekniknya itu? Ada yang sama, paling yang pukulan-pukulan tertentu sama kayak kita hadroh. Maksudnya kayak Saidi kan ada di gambus juga. Kan ada sendiri di gambus itu, ada Deveh namanya, Sarah, terus yang satunya apa, Zafin namanya ya. Itu yang saya tahu ya, maaf kalau salah, itu yang biasa di gambus, dan yang satunya yang kita biasa sering pakai
gambus juga ada gitu. Bisa dicontohkan nggak Mas itu Ya. kayak tekniknya? Siap. Ini mungkin dasarnya ya, mungkin kalau salah yang nonton yang lebih tahu mohon maaf, saya bukan basic gambus soalnya. Gini ya yang saya tahu ya, pertama tefeh. Biasanya kalau di gambus gini, atau gini. Tuh. Nah gitu. Ada lagi yang kedua, Apa itu Mas? sarah namanya. Sarah. Sarah itu yang tadi kan temponya 1/4 atau 4/4. Kalau ini temponya 1/3. 1/3 berarti Ya, lebih. atau 3/4. Nah ini temponya apa ya? Kalau didengerin agak gimana gitu ganjal. Kayak nggak masuk. Mau coba? Iya mau. Oke, ayo. Yang pertama dulu aja Mas. Oh ya, Yang siap. tadi gimana? Siap. Yang pertama itu yang tefeh. Tefeh. Kalau kita pemain darbuka mungkin aslinya biasa dipakai yang itu sih, yang apa namanya, yang lagu nasional darbuka itu sih. Kan ada yang dangdut itu sih. Oh iya. Nah sama juga ini. Nih. Kita pakainya yang ini aja ya. Dung. Ganti. Iya. Susah ya? Iya. Bukan. Yang Ini kiri belum terbiasa. atau gini biasanya. Kan kalau di gambus kan alatnya banyak. Mm-mm. Jadi mungkin yang saya pernah lihat ya. Gini paling. Berarti gini. Pertama, tang. Nah, gitu ya. Ulang. Iya. Udah. Terakhir. Nah, gitu tuh. Nah. Dasarnya, cuman kan bisa. Nah, atau gimana bebas gitu. Nah, kalau yang kedua tadi apa? Sarah. Sarah Ya. Gini temponya. Duntang. Ya. Nah. Ini efek aja, efek. Oh. Nah. Eh. Nah. Bukan itu yang tadi. Oh, iya. Duntang. Gini. Coba ini dulu. Nah, udah. Segitu dulu. Udah. Bukan. Yang pertama kan gini. Duntang. Pertama, ya. Iya. Duntang. Terakhirnya ini kiri. Yang kedua, ininya masih kan terusannya ini. Iya. Ininya masih nempel. Bunyinya tek. Sama ininya lepas. Duntang. Oh, berarti ini masih nempel di sini Iya. ikannya. Tang tek. Bukan, ini yang ikut, ini yang ikut. Oh. Ini, Pak. Ya. Aduh. Duntang ke. Oh ya, ini dulu ya. Ah. Tang. Nah, gitu. Ya, duntang. Ya, pokoknya gitulah. Cuman ini temanya 3/4 atau 1/3. Jadi Agak susah. harus dibiasain Iya. gitu ya. Dan Zafin biasanya ya apa sebutannya? Zafin biasanya. Gitu. Dung takatang dung tek dung
ini gampang, Iya. ada sesuai tempo gitu. Itu mungkin sedikit dasar gambus yang lebih tahu mohon maaf kalau salah gitu ya. Gitu Mas. Iya. Monggo. Apalagi Gitu. Apalagi yang mungkin masih wah ini susah ini, wah ini agak rumit, agak ruwet apa gimana di tangan mungkin bisa itu. kadang itu kalau masuk roll itu kadang susah itu sih Mas. Oh iya. Itu mungkin itu permasalahan pemain Latihan. terbuka ya, latihan juga. Kadang kan latihannya kadang kan cuman roll gitu doang, nggak Nggak ada ada step-stepnya. ya, ada step-stepnya, ada temponya, dan musik itu semuanya ada temponya Mas. Jadi gimana saat kita intro atau mulainya gimana, nanti kan berapa bar atau berapa itu pas mulai lagu, terus pas feel juga gitu kan ada itunya. nggak ngawur apa gimana gitu. Lah untuk latihan ketukannya itu biar semisal rata, kalau ketukan yang pertama kan 8, semisal 8 ketukan itu Mas. Lah kalau supaya tek 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 itu masih utuh pakai alat apa biasanya? Oh iya, kalau mau belajar pakai metronom ya, namanya metronom. Itu alat buat tempo, yang punya Android juga bisa, itu ada di Android atau di bisa di download lah. Namanya metronom tulisannya METRONOME, metronom gitu. Nanti bisa di download dan itu bisa buat belajar. Nanti kan itu ada semua ketukan yang 1/4 dan yang tadi juga sarah, tempo sarah 1/3 juga nanti bisa diotak-atik gitu. Itu buat belajar kita biar temponya aja, biar nggak temponya nggak terlalu kecepatan apa gimana gitu. Lah kalau semisal kan ada jamming sih Mas kan? Ya, Ya kalau untuk menciptakan feeling itu gimana Mas Isan? nah itu juga butuh latihan juga, dan bukan latihan sendiri ya, bukan latihan sendiri aja, dan butuh latihan bareng sama teman-teman. Buat sharing. Ya, sama teman-teman, ngumpul sama pemain darbuka gitu, sharing sama teman gimana sih ini, coba feel-nya kamu gimana, oh ya coba saya pelajari gitu. Jadi buat belajar kita, biar kita juga nambah wawasan tentang feel darbuka. Dan sekarang juga udah enak, udah ada YouTube Mas. Iya YouTube. Ya feel banyak sekali di YouTube gitu. Nah kalau di Pekalongan sendiri ada komunitas itu enggak Mas? Ada namanya Liga Darbuka Pekalongan. Itu rutin setiap bulan kayaknya, setiap bulan ada itunya, ada jamming rutinnya. Itu juga nanti seumpama jenengan atau pemirsa semua yang ingin belajar di daerah Pekalongan dan sekitarnya, nanti bisa kumpul di Liga Darbuka Pekalongan. Nanti bisa sharing juga, nanti mau tanya kesulitan apa juga. Lah untuk Gitu. masuk ke komunitas itu ada persyaratan khusus apa? Enggak ada. Tinggal datang aja. Nanti seumpama ada kabar nih di sini jammingnya, tempatnya di sini. Ya jenengan langsung datang aja gitu Mas. Langsung datang ke tempat bawa darbuka. Kalau udah punya darbuka ya dibawa, kalau belum ya nanti bisa lihat dulu, nggak apa-apa. Nah itu Kita welcome. masalahnya itu Mas Isan, kadang ada orang ingin ikut tapi nggak punya darbuka. Ya aslinya nggak apa-apa. Yang penting kan kita niat dulu, Oh, iya. niat mau belajar nih. Ya udah datang aja. Nanti di sana juga kan ada darbuka, nanti bisa pinjem dulu. Yang penting kan kita tahu, oh darbuka kayak gini, oh mukulnya gini. Jadi kan kita rasa ingin belajarnya kan semakin tinggi, dan insya Allah ada rezeki mungkin yang belum punya kan bisa beli kan gitu. Kita welcome gitu Mas. Karena kok nggak seperti yang dipikirkan teman-teman semua yang yang belum punya darbuka lah, yang malu mungkin gitu. Ya itu terutama ya sifat malu itu Mas. Nah dulu saya juga demikian, soalnya di
di apa namanya di LDP dulu ya. Dulu pertama saya ikut, saya juga malu. Jar buka saya kayu. Terus apa namanya ya mojok doang pas di tempat jamming gitu. Cuman ya gimana caranya ya, saya mikir juga biar masa mau gini terus. Kalau gini terus ya nggak bakal maju-maju gitu Mas. Gitu. Lah bisa ajarin saya jamming-jamming nggak Mas? Bisa. Oh ya, kalau masalah jamming ya, ini jamming. Jamming itu apa ya? Pokoknya kita freestyle lah. Kita freestyle dan tempo juga kita tentuin juga dari awal, mau bebas apa mau ada ketukannya kan ada itunya. Ada temponya, ada itunya berapa kali, biasanya kan 4/4 atau 4x4. Hitungannya berarti toa gampat, toa gampat, toa gampat, toa gampat, baru pindah temennya gitu biasanya. Nah, tapi Berarti kan bebas gantian itu Mas. ya, gantian. Nanti kan kita Muter. ya muter. Kalau kita berdua kan berarti nanti gantian gitu. Boleh nanti kita coba nanti sama Master Chandra. Wajib ini. Amin Nanti kita jamming di akhiran ya Mas ya. Iya. Oke. Gitu. Lah Mas Hasan kadang punya kayak kendala apa enggak ketika manggung itu, ada kendala apa gitu? Pasti ada Mas. Cuman kan ya gimana caranya kita ngatasinya Mas. Kadang suka mungkin agak bingung saya juga, masalah feel juga kadang saya mengalami juga. Jadi ngisi feel itu sih, feel yang buat pemanis itu sih. Kadang kita ngeraba-ngeraba dulu lagunya. Kalau lagunya belum tahu kan mau dikasih feel mungkin takutnya berantakan, malah lagunya nggak enak. Dan kita emang butuh waktu apa namanya, dengerin lagunya dulu biar tahu apa namanya, nempatin feel-nya yang pas, yang di sebelah mana gitu Mas. Paling kesulitan itu. Oh iya. Lah saya tuh kadang kesulitan ketika semisal main di dataran tinggi sih, kayak di dingin. Nah kadang tangan itu terasa kaku itu sih Mas. Ya itu sama Mas. Nggak usah jauh-jauh ke gunung Mas. Kalau kita main pagi nih ya, main apa namanya, main Walimahan lah gitu. Ya Walimahan, masih pagi, udara agak dingin nih, nggak usah jauh-jauh ke sana, sini aja lah. Tangan kita masih kaku. Kadang saya juga sama. Dan mungkin gimana cara ngatasinya gitu ya. Kalau saya gimana ya? Kalau awal-awal sih tak biarin, cuman kan kalau ada air hangat ya kalau nggak diginiin lah, biar hangat ininya. Mungkin belum terbiasa dan masih kaku. Ya pasti itu ngalamin. Gitu. Itu masalah biasa, umum gitu Mas. Nah untuk kalau kadang ada apa, sekolah-sekolah terbuka itu ada nggak Mas Hasan? Kayak les? Ada sih, saya juga buka les. Saya juga buka les privat dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang belajar, dan ya alhamdulillah berarti beberapa anak yang les sama saya, dan alhamdulillah ada hasil, dan insya Allah hasilnya juga memuaskan gitu Mas. Nah itu tempatnya Mas Hasan itu di mana kalau mau berlatih sama Mas Hasan? Oh ya, nanti seumpama mau les privat juga bisa di rumah saya atau saya datang ke rumah jenengan, tapi masih area Pekalongan ya. Kalau udah luar kota jenengan yang datang ke saya gitu. Saya buka les juga, yang mau belajar juga monggo gitu. Nah, kalau semisal ada orang nih dari luar kota semisal ya mau belajar sama Mas Hasan, nah kalau lewat apa daring itu bisa nggak? Bisa, ada juga ya yang belajar sama saya lewat apa namanya, lewat WA. Dan mungkin kan wah
apa bisa sih lewat WA? Bisa mas. Wong kita kan gampang sih, bisa kirim video atau nanti kita bisa VC gitu kan. Masalah-masalah yang belum tahu. Dan saya ngeles itu nggak saya tanya dulu anaknya mau gimana sih gitu, pengennya gitu, apa mau mas aku saya pengen ini, saya pengen ini. Kadang kan mungkin yang dipinginin anaknya ini cuman yang kita latih ternyata nggak sepengennya si anak itu. Dan saya kalau mau les tak tanya dulu maunya gimana. Oh mas saya pengen dari dasar, oh siap tak pelajari gitu. Kalau udah bisa dasar kan berarti tinggal pengembangan. Nanti pengembangannya kan terserah anaknya mau yang gimana gitu mas. Lah untuk kalau pertemuan di rumah Mas Hasan sih itu seminggu berapa kali, apa setiap hari atau biasanya sih seminggu sekali biasanya. Kalau yang daring ya, kalau yang ketemu bebas, tapi bebas cuman minimal ada minimal harinya 2 atau 3 hari gitu. Soalnya kan biar buat belajar anaknya juga. Kalau cuma mas hari sekali nanti susah belajarnya mas. Baru hari ini belajar teknik ini, besok tambah lagi bahaya nanti ya pusing gitu mas. Nah terus kalau kalau Mas Hasan main di Asyir itu kan ada intro ya awalan kalau mau masuk. Oh iya itu. Sholawat, nah itu yang biasa dipakai Mas Hasan itu apa saja? Banyak mas. Nah itu kan kembali lagi ke bar tadi. Kalau yang pukulan Jawa kan ada yang 2 bar. Kalau yang umum, yang pukulan awal yang sholawat yang biasa dipakai itu 1 bar. Tuh wa ga pa deng te tak deng, nah gitu. Nah itu kan bebas, kalau itu terserah, yang penting temponya pas ya gitu. Intronya yang biasa saya pakai ya, biasanya saya tak pakai semua tapi yang itu sih yang triple sama quadruple. Nah kalau yang triple itu gimana mas? Yang triple kan biasanya gini, jenengan udah bisa triple ya, udah bisa kan ya gini kok. Nah itu paling gini. Nah itu kan yang pukulan ratanya kan rata. Kita kasih aksen. Iya, aksentuasi. Nah gitu, coba. Nah itu terus kita mainin aja mas itunya. Kan yang pertama tadi yang barusan. Keduanya. Yang penting mas temponya, pas ketukannya. Coba. Nah, itu aja udah enak. Terus yang pertama dung, ganti dung. Kan tadi langsung tang ya. Yang kedua langsung yang gedung. Terus nah, itu juga bisa. Nah, yang keduanya tang. Nah, itu aja. Nah, kalau yang quadruple-nya yang biasa saya pakai gini, jalannya dulu ya. Agak susah. Ini gampang urutannya mas, yang penting kan tahu isinya. Dan gini, tak kasih tips juga ya, ngulik. Tips ngulik. Nah ini ngulik nggak cuma di gitar, ngulik nggak cuma di drum, ini juga di darbuka juga ngulik ya. Gini, kalau mau ngulik sesuatu kita harus tahu isinya dulu, isinya apa, tangnya berapa, dungnya berapa, baru kita pelajari gitu. Jangan cuma dengerin yang penting sama, yang penting suaranya gak sama, enggak. Kan itu ada isiannya dan ada yang mukul jari mana aja gitu. Nah, kalau yang tadi jari mana itu? Nah, itu kan yang pertama. Kita bedah ya. Nah, quadruple 5. 1. Kayak nih, urutannya kan quadruple gini. Tua ke 4. Nah, kalau yang barusan itunya ritmenya tua ke 4 mah. Berarti ditutup ini.
Ya, tambahi 1. Ya, 5. Ditutup ini. Nah. Cepatnya gitu. Lambatnya 2, 3, 4, 5. Nah. Duanya. Jadi tak deng tak deng berarti. Nah, nutupnya itu pakai roll apa? Roll lagi. Roll lagi. Tapi kalau mau pakai triple juga nggak apa-apa, cuman nggak terlalu rapat jadinya. Iya. Nah bisa pakai cuman nggak rapat. Kalau pakai rapat ya pakainya quadruple itu. Gini. Coba jenengan. Aduh. Awas, 5. Nah, udah. Yang keduanya tak dung. Nah, baru terakhir quadruple. 2 kali. 2, 4 dung. Nah, waduh. Nah, gitu. Terakhirnya gitu. Berarti Tuh terakhir gambar 2 kali. deng. Nah, jadi 5. Turung, berarti yang pertama nih. Terang, yang keduanya tak dung. Yang ketiganya tua gambar deng. Coba. Lambat dulu nggak apa-apa. Nah, udah itu 1, yang keduanya tak dung. Nah, udah 2, 3 3, 4, deng. Nah, itu urutannya 1 2 titiknya tua gambar deng. Nah, kalau cepatnya nah gitu mas, yang biasa saya pakai itu, yang mungkin pakainya yang quadruple ya. Tapi kalau mau quadruple panjang juga nggak apa-apa. Kan tadi pakainya yang nah itu masih agak ada space, ada apa? Ruang. Ada ruangnya. Kalau mau yang rapet banget berarti pakainya quadruple. Gimana tapi itu, aksennya tetap sama kayak yang tadi. Nah, kita aksennya pakai yang telunjuk ya. Coba mas. Nah gitu. Kita mainan aja aksennya. Bisa. Yang tadi juga. Yang tadi kan. Nah kita pakainya yang quadruple. Nah gitu. Nah gitu. Gitu sebenarnya simpel, cuman kan kadang wah ini susah ini. Kadang kalau quadruple itu belum lancar nih mas. Ya. Banyak kan. Ya. Ya butuh belajar juga dan ya gitu, yang tadi belajarnya jangan yang langsung cepetnya ya, power dulu yang penting. Belajar detail bunyinya gitu mas. Nah langsung saja mas, bisa ajari saya jamming itu. Oh siap, oke. Kita freestyle dulu bersama Mas Andra ya. Iya. Langsung aja, ini saya lama nggak freestyle. Mungkin agak. Saya juga ini baru akan yang pertama ini mas. Masa? Saya nggak pernah. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ikut. Sama teman-teman sini juga. Ya belum pernah, nggak bisa dari dulu itu mau belajar itu. Freestyle itu nggak bebas. Berarti bebas mau gimana pun mukulnya bebas. Yang penting kan pas temponya gitu aja. Kita pakainya yang 4/4 ya. 4 kali 4 ya. Oke. Tak dung langsung aja. Rak yang itu yang saya ide aja. Oke. Rak tak dung tak gitu. Oke, langsung ya. Tuh, 2, 3, 4. Aduh ya. Ayo.
sedikit. Jamming freestyle, dan ada yang mau ditanya lagi? Mungkin udah cukup ini Udah, Mas. siap. Oke, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita, dan semoga yang tadi bermanfaat buat panjenengan semua, tutorial yang saya tahu itu, dan insya Allah kita mungkin akan lanjut lain waktu. Semoga kita dipertemukan kembali. Amin. Di keadaan yang lebih baik. Terima kasih buat Master Chandra. Ampun Master. Ada menemani Pemula, juga. Bu. Wah, saya sama juga, masih pemula juga saya. Gitu aja, nanti langsung sambung sama Pak Yai. Terima kasih Mas Hasan dan Mas Chandra Siap. sudah hadir di Kedai Bincang, dan semoga apa yang ditutorialkan dan dicontohkan oleh Mas Hasan tadi bisa memberikan manfaat kepada Anda para pecinta dumbo, ya baik yang sudah pro atau yang masih mubtadiin, yang masih pemula, supaya apa yang beliau sampaikan tadi supaya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa share, subscribe, likes, and comment. Silakan komen nanti di bawah ini. Perbanyaklah, nanti saya sampaikan sama Mas Hasan. Kalau memang permintaan panjenengan masih banyak, nanti beliau kita undang lagi. Dengan siapa lah boleh usul biar nanti bisa kita undang lagi. Terima kasih. Tetap istiqomah nonton Kedai Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.